Hai, Assalamualaikum. Banyak banget yang nanyain white tigerku. Jadi dulu white tigerku tuh sempat albo. Setiap muncul daun baru dia tuh selalu albo. Habis itu eh aku coba mundurin ke tempat yang nggak terlalu terang, ternyata dia malah nggak numbuh daun sama sekali. Akhirnya aku majuin ke tempat yang terang. Terus aku kasih pupuk hijau ya kalau nggak salah. Nah, pupuk hijau. Jadinya malah ya full hijau. Terus sempat lagi muncul variegasinya. Terus hijau lagi. Terus muncul lagi nih yang ini tapi gosong. Terus hijau lagi. Nah ini yang terakhir cakep. Yang terakhir lumayan cakep nih. Dikit banget hijaunya, putihnya banyak. Ya kita doakan saja semoga dia agak stabil gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum beli Monfar jenis apapun ya, misalnya belum punya White Tiger, belum punya Holland, saran aku beli aja Monstera variegata yang jadul, yang zaman dulu banget itu. Mending itu aja lah daripada aneh-aneh. Kenapa aku lebih saranin yang lama? Karena yang lama itu lebih tahan banting, terus coraknya lebih stabil. Aku punya sih itu dan dia lebih santai ngurusnya, nggak stres, terus coraknya selalu cebres, nggak pernah aku kecewa sama coraknya, itu kayaknya nggak pernah, dan nggak hangus-hangus, nggak gosong-gosong juga. Kalau White Tiger ini aku ngerasa dia kok gampang banget hangus gitu. Tapi aku masih pelajarin sih sedikit-sedikit gimana triknya supaya tetap bisa nggak hangus, supaya coraknya stabil, karena yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya bisa dipelajari, oke? Anyway, aku tadi habis olahraga guys, habis main badminton sama teman-temanku. Alhamdulillah menyenangkan banget. Dan ini sebenarnya aku harus jemput anakku, tapi masih ada waktu beberapa menit, jadi aku pikir aku mungkin bisa bikin video buat teman-teman sebagai pengingat aja. Di luar tanaman nih, tanaman juga penting buat kesehatan mental, tapi jangan lupa, terutama kalau udah 30 tahun plus, please take care of yourself, olahraga, jangan sampai kehilangan massa otot, tetap pelihara kesehatan yang udah dikasih. Oke? Karena tanaman-tanamanmu membutuhkan dirimu dalam keadaan sehat, guys. Jadi tetap harus olahraga supaya bisa ngerawat tanaman. Nah, ini pertanyaan yang sering nih. Tapi kan bercocok tanam juga olahraga, Kak. Itu cara ngeles yang paling bagus memang. Karena hari ini waktuku nggak terlalu banyak, jadi aku juga nggak sempat reporting. Cuma ada satu permasalahan di tamanku ini yang lagi hits, lagi FYP banget di tamanku ini, yaitu adalah hama. Dulu waktu awal-awal punya tanaman ya, kalau ada tanamanku yang kena hama tuh kayak aduh, stres, heboh, pusing, panik. Tapi makin lama makin lama aku makin kayak biasa aja. Oh, ada hama. Oke, nanti aku treat. Tapi sampai sekarang belum di-treat. Jadi ya hari ini aku mau nge-treat tanamanku yang kena hama. Sekaligus siapa tahu ada teman-teman yang baru mulai hobi tanaman terus have no idea gimana caranya basmi hama. Aku tahu harusnya kalau semprot hama itu pas pagi banget sebelum matahari ada, atau paling bagusnya setelah matahari nggak ada, tapi aku cuma punya waktunya sekarang ini banget, so now or never ya. Aku mau tunjukin dulu nih apa aja hamanya, biar kita kenalan sama jenis-jenis hama, oke? Ini dulu monstera yang hampir mati loh. Aneh banget kan, sebenarnya orang itu kalau memang nggak jago ngerawat tanaman itu minimal monstera nggak mati sama dia, tapi monstera ini berkali-kali hampir mati di tanganku. But ya alhamdulillah ya kita bisa belajar. Jadi monstera ini sebenarnya kena hama. Kalau kelihatannya sih kayak dia baik-baik aja ya, tapi sebenarnya kalau dilihat dari dekat, oh dia tuh kena hama. Hama apakah itu? Let's see. Teman-teman perhatiin daunnya deh tuh. Ini juga.
bukan debu ya. Maksudnya itu yang kayak, tunggu, yang kayak gini-gini. Wait, kayak gini, kayak gini. Nah di sini banyak banget nih. Tuh teman-teman bisa lihat kan, rame banget. Itu hama yang pertama. Ya, ini adalah hama penggerek daun. Jadi dia ciri khasnya adalah dia seperti menciptakan garis-garis gurat-gurat di daun gitu, sehingga daun itu tidak indah gitu. Jadi jelek kan daunnya kan. Itu tadi dia penggerek daun. Tapi kalau misalnya dari skala damage ya, menurut aku dia tuh damage-nya cuma kayak di daun penampilannya jadi nggak bagus. Itu doang. Meskipun hal lainnya kelihatan ya, tanamannya jadi kayak kelihatan nggak sehat, terus nggak numbuhin daun baru. Iya memang itu gejala lainnya. Tapi menurut aku dari hama-hama jenis lainnya, dia itu cuma kayak ngerusak daun doang, kayak daun jadi jelek sama dia itu doang. Karena aku kenal hama yang jauh lebih menghancurkan. Teman-teman tahu apa enggak? Kutu kebul. Percayalah, kutu kebul itu damage-nya hanya secuprit. Kalau menurut aku dia tuh masih lebih susah ngalahin balmon lah. Hama yang menurutku damage-nya gede banget itu adalah thrips. Dia tuh ngeri banget lah pokoknya. Dia itu satu nggak kelihatan karena dia sembunyi di balik daun yang baru. Jadi kita nggak, yang masih menggulung, nah dia ada sembunyi di situ. Jadi dia nggak akan kita lihat kayak gimana pun, nggak akan kelihatan gitu. Dan biasanya dia muncul tuh malam. Yang kedua, biasanya ciri-cirinya tuh kayak ada garis-garis di daun tuh, tapi orang-orang mikirnya oh ini cuma diskolerasi gitu kan. Padahal sebenarnya dia diam-diam di dalam sana itu udah menyerap banyak nutrisi. Pokoknya thrips paling serem lah. Nah jadi karena ini udah nggak terkontrol, ada lagi, wait, aku tunjukin hama lainnya. Ini di flow B aku sih cukup parah. Ini pasti nama hamanya teman-teman udah pada tahu lah ya. Kutu sisi alias scale. Banyak banget ini. Tuh. Ke seluruh penjuru. Dan ini flow B ku, Florida Beauty ku. Albo ijo balik normal. Yang ini daunnya cakep banget ya. Tuh. Wih. Cakep, tapi yang terakhir ini belum ada scale-nya, belum ada kutu sisinya. Jadi mumpung masih selamat, alangkah baiknya kita semprot dulu supaya nggak sebar kemana-mana. Karena scale ini biarpun damage-nya nggak parah-parah amat, dia ngerusak penampilan. Satu, kedua dia itu apa ya, dia bahkan dinding aja ditempelin, coba. Nggak masuk akal banget kan, ngapain coba scale itu bisa di dinding, nyerap apa? Nyerap cat. Pokoknya berkali-kali aku tuh ngeliat scale itu bisa nempel di dinding. Heran aku. Ya, pokoknya sekalian ini aku pamerin, ini adalah Florida Beauty ku. Nih, kalau gini kan kelihatannya dia kayak baik-baik aja ya. Tapi lihat dong di belakangnya. Di depannya juga nggak baik-baik aja sih tuh kalau dari deket. Nah. Namanya kutu sisi. Ini glorious. Kalau teman-teman lihat cuma sekilas doang, apa dia nggak kelihatan sakit, Kak Sel. Tapi siapa tahu bisa nebak. Mana ya, kalau itu kan masih kesamarin sama karat daun ya. Tapi ini itu sebenarnya dia kena apa? Spider mites. Yes, dia kena spider mites. Tuh. Ini glorious. Glorious adalah silangan apa ya? Silangan melano dengan gloriosum ya, kalau nggak salah. Mungkin ini yang lebih jelas spider mites-nya ya. Tuh. Ini tuh hasil damage dari spider mites.
Dia jadi kayak layu terus nggak mau numbuh daun sama sekali. Nah makanya kalau misalnya teman-teman mikir ngerawat tanaman itu, oh yang penting pupuk, yang penting pupuk. Aku dulu pernah satu waktu tuh tanaman aku kan kena trips semua. Terus aku kira, aduh kenapa lah ini satu. Trips itu kalau menyebar ngeri banget loh. Kalau menyebar itu langsung, dia tuh dalam waktu yang sangat cepat. Dan tiba-tiba tuh teman-teman ngerasa, kok tanamanku gak ada yang tumbuh daun ya. Terus kok tanaman aku kayak perkembangannya lambat banget. Ataupun kalau ada daun baru dia kayak langsung menghitam. Nah itu trips. Solusinya adalah satu taman harus disemprot, termasuk ke akar-akarnya ya, karena dia bisa bertelurnya itu di tanah, terus nanti dia masuk ke dalam daun baru ya, gitu lah. Pokoknya nyebelin banget trips itu. Jadi ya karena ini hamanya udah sangat banyak, hampir ke banyak tanaman aku, jadi kayaknya aku harus semprot hampir semua tamanku, oke? Ada beberapa tanamanku yang hobi banget kena hama. Satu si gaigas itu tuh hobi banget kena hama. Terus ini sih McDowell, Dean McDowell, itu langganan. Terus ini juga nih Plomeniae, Silver Cloud, Philodendron mamei. Nah itu udah, itu langganan hama. Pokoknya yang pasti aku nemu hama itu tadi Philodendron mamei, Philodendron McDowell, Philodendron Plomeniae. Plomeniae enggak, mamei itu yang sering banget kena hama. Terus apa lagi ya tanaman aku yang sering banget kena hama? Monsteraku tuh sering banget kena hama pengerek daun. Kayak selalu, kayaknya dia tuh nggak pernah nggak kena penggerek daun. Kutu putih ada sih, tapi jarang banget aku tuh kena kutu putih. Dia itu terlalu gampang dimusnahkan, kutu putih. Aku terlalu banyak kena masalah tuh kalau nggak sama scale, sama trips. Kalau nggak itu ya sama itu tadi spider mites. Kutu penggerek banyak juga ya ternyata. Kalau misalnya saran aku ya, minimal itu di treat pakai anti hama itu 2 mingguan lah, paling lambat sebulan sekali lah. Sebelum kena hama, aku dulu tuh pas lagi rajin-rajinnya, pas waktuku alhamdulillah masih banyak banget, dulu aku tuh rajin tuh jadwalin, minggu ini tuh buat controlling hama. Jadi sebelum kena hama juga udah kebasmi, jadi tanamannya tuh tumbuhnya tuh bagus banget. Nanti diselang lagi, minggu depannya itu pupuk gitu. Kenapa aku nggak saranin bersamaan aja? Ya satu-satu lah, kita aja nggak suka langsung diserang banyak. Emang mau satu hari disuntik berapa kali? Nggak mau kan? Jadi satu-satu aja kalau aku ya. Dan aku juga mau ngasih tahu basminya pakai apa. Kalau aku sih satu doang racunnya itu untuk kayak semua hama, dan so far mempan banget sih di aku. Itu tuh kayak paling ampuh. Kalau aku udah putus asa aku pakai itu. Aku mohon maaf kalau memang dia itu pembasmi hama aku itu belum organik, karena aku beberapa kali mencoba organik, mungkin dia kurang strong atau kurang gimana, it doesn't work. Jadi aku mau nggak mau aku masih pakai yang kimia. Mohon maaf bagi yang anti kimia. Tapi ya aku masih pakai, aku belum nyobain. Mudah-mudahan nanti di masa depan aku bisa lebih organik lagi ya. Tapi aku basmi hama pakai ini. Nah, so far aku basmi hama pakai ini. Curacron. Biarpun baunya kayak bensin ya, atau kalau aku bilang sih kayak bensin sih. Pokoknya aku pakai ini. Aku taruh di, ada botolnya, bentar. Taruh di sini. Gak banyak-banyak sih aku. Aku kebetulan termasuk yang tidak menakar ya. Jadi aku kadang pakai feeling aja, dan feeling aku tuh kayak selama udah kayak baunya nggak enak aja, nah itu udah cukup. Jangan yang
berlebihan, tapi ya gitulah, pakai feeling ya, pakai feeling. Ini aku cuma bolongin dikit doang tuh. Nah, terus gitulah, sekiranya cukup. Nah, terus lucu nih, masih ada aja yang nanya, kakak cara nyemprot hamanya gimana? Ya ampun, masa sih nyemprot hama aja harus ditunjukin? Ya tinggal disemprot lah. Oke, jangan contoh aku. Jadi teman-teman usahakan aja sekiranya udah agak-agak ke maghrib gitu ya. Kalau aku karena sempatnya sekarang aja daripada enggak gitu kan. Nah, ternyata ini sudah bolong tuh, lihat. Nah, terus caranya ya aku naik gini. Nah, udah gitu aja, gampang kan? Oke, sudah selesai alhamdulillah. Ini karena kursiku basah, jadi sebenarnya aku nggak duduk, dan ini aromanya udah nggak enak banget, satu kebon. Nah, alhamdulillah akhirnya sudah selesai. Ini semua sudah aku semprotin, terus sudah mulai berkilap-kilap ya. Semoga pada kuman-kumannya itu berteriak semua kesakitan, dan semoga tidak mengganggu tanamanku lagi. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.